Bu, tadi yang mana ya? Saya tadi lagi Gak nyimak tuh Bu. KTC, kejadian tidak cedera. kejadian tidak cedera. Ya. Mungkin misalnya kita apa ya? Bentar Bu. Misalnya ada plafon jebol di samping kita. Berarti itu nggak cedera. Di samping kita, kitanya siapa? Saya aja dah Bu, kalau Ibu di situ aja. Yang saya gitu Bu. Ya, misalnya di kamar pasien gitu ya. Misalnya di kamar pasien ada plafonnya jebol gitu ya Pak Nurdin ya. Betul, Nah Bu. terus udah kena ke pasien ya, kena nih misalnya pasiennya kena runtuhannya, tapi pasiennya nggak apa-apa, itu KTC ya. Kalau pasiennya nggak kena ya, runtuh jebolnya misalnya di sebelah pinggir, pasiennya ada di tengah ya. Nah itu namanya KMC, kejadian nyaris cedera, hampir aja pasiennya kena gitu ya. Nah tapi kalau KTC, plafonnya jebol, pasiennya kena untuk naruh runtuhannya, tapi pasiennya ya alhamdulillah nggak apa-apa, itu namanya KTC ya. Nah kalau KTD gimana Pak? Kalau KTD gimana nih Pak Nurdin mengenai plafon jebol? Nimba orang terus dia meninggal tuh jadi Ya mungkin nimba orangnya meninggal kali ya. Kalau itu sudah sentinel ya, kalau sampai meninggal ya. Iya, kalau KTD yang kena ke pasien mungkin ya pasiennya jadi luka ya. Jadi misalnya lukanya perlu dijahit, jadi penyakitnya nambah ya Bu ya. Ya itu ya cedera lah ya. Tapi kalau sampai meninggal itu sudah masuk di sentinel ya. Kalau pasiennya amit-amit ya cuma di sini mungkin cuma demam saja, tapi karena plafon jebol jadi meninggal ya, cuma namanya udah sentinel ya Pak gitu. Nah kasus-kasus sentinel ini juga termasuk di penculikan bayi, pembunuhan, pemerkosaan ya, operasi yang salah, ini masuk ke kasus sentinel ya. Oke. Jadi paham ya jenis-jenis insiden. Yang saya harapkan teman-teman bisa mengidentifikasi terjadinya sebuah insiden di unit masing-masing. Nah, kalau sudah bisa mengidentifikasi, maka harapannya adalah teman-teman bisa melaporkan ya. KNC itu banyak tidak apa-apa ya, artinya kita sudah mengetahui duluan sebelum ada kejadian ya, itu KNC, KPC banyak dilaporkan, itu bagus ya teman-teman ya. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk melaporkan walaupun cuma KNC dan KPC ya. Unit yang banyak melaporkan insiden adalah unit yang aman ya, karena unit yang tidak melaporkan itu belum tentu aman, bisa saja karena yang namanya insiden itu seperti fenomena gunung es, banyak di dalamnya nggak ketahuan ya, tapi ternyata pada saat dikorek-korek ternyata iya ini sebuah insiden, seperti itu ya, itu teman-teman ya. Nah tujuannya sama yang tadi, kita balikin lagi ke pengertian keselamatan pasien ya, kita balikin ke situ lagi. Pengertian keselamatan pasien termasuk pelaporan dan analisis insiden, kemampuan untuk belajar dan menindaklanjuti insiden ya. Jadi harapannya dari insiden-insiden yang kita dapat pembelajaran, kita dapat pengalaman ya. Tujuannya insiden tersebut tidak terulang kembali gitu ya teman-teman. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanya mengenai pengertian keselamatan pasien? Kalau ada yang mau ditanya, jangan sungkan-sungkan untuk open mic, langsung tanya ya. Nah, ini adalah dasar hukum dari keselamatan pasien ya. Yang pertama ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Kemudian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit.
Kemudian kita juga mengacu pada buku Panduan Nasional Keselamatan Pasien Rumah Sakit tahun 2015 dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 11 tahun 2017 tentang keselamatan pasien rumah sakit. Ya, kalau di Prima ya Hospital ya kita punya ada yang namanya SK Direktur tentang penerapan sasaran keselamatan pasien, yaitu keputusan Direktur nomor 32 /dir/dir/RSPRMY Tangerang diterbitkan bulan Juli tahun 2020 ya. Oke, ini adalah 6 sasaran keselamatan pasien ya atau International Patient Safety Goals ya. Teman-teman harus hafal ya. Saya minta untuk menghafal seperti menghafal Pancasila ya. Kalau Pancasila ada 5, ini cukup ditambah 1 jadi 6 ya. Teman-teman tolong hafali ini ya. Cara menghafalnya gampang, mungkin buat diingat ya. 1 itu ketepatan ya. Jadi di International Patient Safety Goals di 6 itu ada 1 ketepatan, 2 peningkatan, 1 kepastian dan 2 pengurangan ya. Ketepatan, peningkatan, kepastian, pengurangan. Nah, itu gampang untuk teman-teman hafal ya. Jadi 1 ketepatan identifikasi pasien, 2 peningkatan komunikasi yang efektif, yang ketiga peningkatan keamanan obat-obat yang perlu diwaspadai, yang keempat kepastian tepat lokasi, tepat prosedur dan tepat pasien operasi, yang kelima pengurangan risiko infeksi terkait pelayanan kesehatan, dan yang keenam pengurangan risiko cedera akibat pasien jatuh. Ya, jadi ini tolong dihafal. Semua ini berlaku ya, tidak hanya tenaga perawat atau medis, tapi juga bagian umum ya, termasuk teman-teman di cleaning service, di security, di maintenance, tolong ini dihafal ya. Oke, kita bahas yang pertama ya. Di sini pesertanya ada perawat enggak sih? Baik, yang pertama ketepatan identifikasi pasien ya. Identifikasi pasien dilakukan dengan menggunakan minimal 2 dari 4 penanda ya. 2 dari 4 penanda. 4 penandanya apa aja sih ya? Yang pertama nama lengkap pasien. Yang kedua tanggal lahir pasien. Yang ketiga nomor rekam medik. Dan yang keempat nomor induk kependudukan atau barcode misalnya. Kalau di laboratorium kita sudah menggunakan barcode ya. Yang penting tidak menggunakan nomor kamar pasien atau nomor tempat tidur ya, itu. Oke. Nah, kapan saja dilakukan identifikasi pasien ya? Sebelum memberikan terapi, sebelum memberikan diet, misalnya makan ya, sebelum memberikan makan, kemudian sebelum pasien menerima cairan intravena, sebelum dilakukan hemodialisis, sebelum pengambilan darah atau spesimen lain untuk pemeriksaan klinis, sebelum dilakukan kateterisasi jantung, sebelum dilakukan pemeriksaan radiologi, dan identifikasi juga dilakukan pada pasien-pasien yang koma ya. Oke. Kita lanjut. Nah, untuk bayi baru lahir bagaimana diberikan identitasnya ya? Bayi yang baru lahir yang belum didaftarkan sama orang tuanya ya, sementara dia kalau menggunakan gelang dengan identitas ibunya. Nah, ya. Nanti kalau sudah lahir tapi belum dikasih nama ya, itu didaftarkan dengan nama ibunya juga ya, bayi nyonya siapa gitu ya gitu. Nah, nanti akan diganti kalau sudah diberi nama dan sudah didaftarkan ulang lagi oleh orang tuanya ya. Nah, mengenai penggunaan gelang identitas ya. Nah, siapa saja sih yang menggunakan gelang identitas?
semua pasien rawat inap menggunakan gelang identitas ya. Kemudian pasien medical check up ya. Kemudian pasien rehabilitasi medik dan pasien hemodialisa ya, pasien ODC termasuk itu menggunakan gelang identitas ya. Gelang identitas dipasang pada saat pasien masuk, di mana kalau dari IGD ya dipasang oleh perawat IGD, kalau dari poli dipasang oleh perawat poli, kalau di medical check up dipasang oleh petugas pendaftaran rawat jalan, kalau hemodialisa dipasang oleh perawat hemodialisa. Nah, kapan gelang dilepas? Gelang dilepas kalau pasien sudah menyelesaikan semua proses ya, termasuk proses administrasinya ya. Jadi kalau pasien yang rawat inap ya, jika semua proses sudah selesai, gelang boleh dilepas ya. Kapan dilepasnya? Boleh di kamar pasien sebelum pasien pulang ya, itu. Jadi tidak ada pasien-pasien yang rawat inap berkeluyuran di rumah sakit ya, yang masih dirawat ya. Jadi minta tolong Pak Heru, kalau ada pasien-pasien yang masih menggunakan gelang, bisa minta tolong ditanya dari mana pasien itu berasal ya, itu. Kemudian kalau bayi baru lahir dan ibu melahirkan, pelepasan gelang disaksikan oleh security ya Pak ya. Jadi kita menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti penculikan anak, penculikan bayi, ataupun menghindari juga bayi tertukar ya. Jadi itu dilepas di hadapan security. Kalau yang rawat inap biasa tidak usah. Nah, kalau yang rawat jalan setelah semua proses selesai, boleh dilepas gelangnya. Tuh. Kalau pasien yang tidak ada identitas ya, misalnya dia datang, pasiennya misalnya korban tabrak lari misalnya ya, ke IGD, pasiennya tidak sadar, tidak ada keluarga, tidak ada kartu identitas ya. Yang namanya kartu identitas adalah KTP, paspor ya, SIM itu ya, kartu identitas ya. Nah, kalau tidak bisa menunjukkan kartu identitas, maka pasien diberi inisial huruf abjad ya, diberikan identitas dengan inisial huruf abjad, Nyonya A, Nyonya B, Nyonya C ya. Kalau dalam kondisi gawat darurat ya, misalnya yang tadi pasien kecelakaan, kan karena kita harus tetap lakukan identifikasi ya. Jadi pasien diberi huruf inisial huruf abjad, huruf A, Nyonya A ya, misalnya tanggal lahirnya sesuai dengan usia ya, tanggal 1 Januari tahun lahirnya sesuai dengan usia, dan seterusnya. Nanti akan diganti setelah pasien sudah dapat memberikan identitas. Kalau pasien seterusnya tidak mendapat ada identitas, maka yang membedakan dengan pasien-pasien lain adalah nomor rekam mediknya ya, gitu. Ini pun berlaku di rawat jalan. Kalau nanti teman-teman misalnya bawa saudara, bawa keluarga untuk berobat ke sini ya, baru pertama berobat ya, datang ke pendaftaran tapi nggak bawa kartu identitas yang tadi KTP, SIM, paspor. Nah, maka diberi nama juga dengan Nyonya A ya. Jadi nanti teman-teman jangan kaget kalau misalnya kok ibu saya misalnya bawa berobat ibunya ya ke poli, dinamainya Nyonya A ya tadi karena tidak bisa menunjukkan kartu identitas ya. Tujuannya kalau di yang poli ini adalah tujuannya mencegah double medrek, mencegah medreknya lebih dari satu, maka perlu sesuai dengan data yang di kartu identitas. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya mengenai identifikasi pasien dan gelang identitas ya. Jadi tolong dipastikan juga teman-teman yang lainnya untuk tidak ada pasien-pasien rawat inap yang keluar masih menggunakan gelang identitas ya. Kalau warna-warna klip gelang ada yang bisa menyebutkan.
Mungkin Mas Jakaria bisa nyebutin warna-warna klip gelang pasien. Yuk, Mas Jakaria Andi. Dibuka mic-nya. Dibuka mic-nya, ya. Warna kuning. Untuk apa? Risiko jatuh warna merah. Alergi warna pink ya. Pink. Pink untuk apa? Identitas wanita. Terus? Biru. Ya, ada yang ini ya. Identitas beda. Ada backgroundnya ya. Ada apa? Vokal. Ungu. Backing vokal. Ungu. Ungu itu apa? DNR itu apa ya? Mungkin Pak Sadam. Ungu DNR, Bu. Iya, Pak Sadam Sujadra. Bisa apa sih Pak? DNR tahu nggak DNR apa Pak? Belum tahu, Bu. Belum tahu. Ada yang bisa kasih tahu Pak Sadam apa itu DNR? Donor resuscitation. Ya, artinya apa Mbak Aida? Pasien yang tidak di RJP, Bu. Oke ya. Kalau apa? Tidak di RJP kalau apa? RJP itu code blue. Ya, jadi kalau dia henti nafas, henti jantung tidak dilakukan code blue, ya itu namanya DNR. Pasiennya ditambahin klip warna ungu di gelang identitasnya, ya. Jadi tahu ya. Nanti kalau nemuin pasien ada klip warna ungu, artinya statusnya DNR. Oke ya. Kita lanjut mengenai peningkatan komunikasi yang efektif, ya. Nah, perintah lisan dan yang melalui telepon ataupun hasil pemeriksaan ditulis secara lengkap, dibacakan kembali oleh penerima perintah atau hasil pemeriksaan tersebut, kemudian pemberi instruksi mengkonfirmasi bila yang diulangi tadi telah benar dan dikoreksi bila ada kesalahan. Ini juga saya harapkan berlaku di teman-teman unit yang lain, ya. Ini adalah membuktikan pendokumentasian, ya, pendokumentasian hal-hal apa sih yang kita sampaikan, ya, termasuk misalnya ke unit yang lain gitu, ya. Jadi ada bukti, oh saya sudah menginfokan ke bagian unit yang lain. Nah, ini ada hal-hal yang penting yang harus disampaikan dan ada bukti tertulisnya, kita gunakan ini, ya. Jadi ada yang namanya readback juga, ya, readback dan TBAK, ya. Jadi pada saat menerima instruksi, ya, maupun verbal atau pesan verbal, maka penerima instruksi atau informasi menerapkan sistem TBAK, ya, tulis, baca dan konfirmasi. Ini namanya proses readback, ya. Nah, saya sih menghimbau aja ke teman-teman untuk pendokumentasian ini karena banyak insiden keselamatan pasien penyebabnya tidak terdokumentasi, ya, informasinya tidak terdokumentasi, hal-hal yang sudah disampaikan tidak ada bukti penyampaiannya, ya. Itu makanya kita wajib mendokumentasikan informasi-informasi apa yang kita berikan ataupun yang kita terima, ya. Nah, kalau ada dalam kondisi darurat, ya, karena komunikasi secara tertulis atau komunikasi elektronik tidak mungkin dilakukan, maka kita melakukan yang namanya repeat back, ya. Repeat back itu hanya mengulang kembali, ya. Hanya mengulang kembali, biasanya
dalam kondisi steril yang tidak memungkinkan untuk tulis menulis atau kondisi gawat darurat ya, itu hanya dilakukan repeat back untuk mengkonfirmasi bahwa instruksi atau pesan yang kita terima sudah benar. Teman-teman ada nggak buku TBAK di unit? Punya nggak buku TBAK? Di teman-teman di cleaning service ada nggak buku TBAK? Atau di unit lain? Mungkin yang belum buka kamera bisa buka ya kameranya ya. Komunikasi efektif yang berikutnya adalah pelaporan hasil kritis ya. Ini untuk teman-teman yang bagian umum, boleh asal tahu aja ya. Nilai kritis itu adalah hasil tes diagnostik yang secara signifikan berada di luar normal yang menyebabkan risiko tinggi atau kondisi yang mengancam nyawa. Ya, jadi nilai kritis adalah nilai yang di luar dari normal ya, yang membutuhkan penanganan segera karena dia mengancam nyawa. Nah, target kita adalah kurang dari 30 menit nilai kritis sudah dilaporkan ke DPJP dan sudah mendapatkan instruksi ya. Ini untuk teman-teman perawat misalnya ya di sini ya, atau teman-teman di radiologi dan laboratorium ya. Pemeriksaan diagnostik mencakup semua pemeriksaan seperti laboratorium, pencitraan dan diagnostik jantung. Nah, hasil kritis juga dapat dijumpai pada hasil pemeriksaan diagnostik yang dilakukan di samping tempat tidur pasien ya. Misalnya EKG, EEG ya, CTG, USG, bahkan tanda-tanda vital pun ada nilai kritisnya. Nah, ini nanti akan terkait di early warning system ya. Oke. Nah, komunikasi efektif yang kedua adalah melakukan serah terima ya, komunikasi serah terima. Di sini pasti teman-teman ada handover ya, handover antar shift ya kalau di bagian-bagian yang umum. Nah, kalau di keperawatan ada handover antar shift, ada juga handover antar ruangan ya. Jadi handover di rumah sakit ini bisa terjadi di antar profesional pemberi asuhan, antar berbagai tingkat layanan, dan dari unit rawat inap ke unit layanan diagnostik ya. Jadi dilakukan yang namanya handover. Nah, untuk teman-teman di keperawatan, serah terima pasien dengan teknik SBAR ya, Situation, Background, Assessment, dan Recommendation ya, digunakan untuk peralihan tugas atau overrun shift juga ya. Nah, kemudian didokumentasikan di catatan perkembangan terintegrasi dalam format SOAP ya. Kalau dokter juga didokumentasikan pada laporan serah terima pasien. Sampai di sini ada yang mau ditanya? Teman-teman yang lain juga kan yang namanya handover ada ya, jadi tolong dicatat apa saja hal-hal yang penting pada saat overrun ya, itu menjadi poin-poin utama perhatian kita ya. Jadi jangan sampai nanti ada kejadian belum dioperin seperti itu ya, atau operannya tidak lengkap seperti itu ya. Kita lanjut di IPSG yang ketiga, yaitu peningkatan keamanan obat-obat yang perlu diwaspadai ya. Di sini ada obat-obat yang perlu diwaspadai apa aja sih ya. Yang pertama elektrolit pekat ya. Elektrolit pekat itu ada KCl 7,46%, sodium bikarbonat, NaCl, dan magnesium sulfat. Di sini ada teman-teman farmasi enggak? Teman-teman dari farmasi ada? Coba di open mic teman-teman dari farmasi.
nggak ada ya. Dari farmasi tadi kayaknya ada deh. Oke. Ya. Jadi kenapa sih dia dibilang obat waspada tinggi ya? Nanti ini juga teman-teman sekilas ya, yang supaya mengetahui kenapa dia dibilang obat waspada tinggi, karena kalau salah pemberiannya bisa mengakibatkan luka, cacat, bahkan kematian ya. Itu makanya di waspadai tinggi, dari pelabelannya, dari penyimpanannya, penggunaannya ya, itu kita monitor ya. Nah, obat-obat yang termasuk obat waspada tinggi, yang pertama elektrolit pekat, yang kedua obat lasa. Lasa itu look alike, sound alike ya teman-teman ya. Nanti ada obat-obat yang rupanya mirip ya, atau namanya juga penyebutannya mirip ya, itu namanya obat lasa ya. Dan semua obat-obat lainnya yang ada di daftar obat high alert, nanti teman-teman bisa lihat daftar obat high alertnya ya. Saya contohin misalnya obat jantung, obat diabetes, obat sedasi ya, obat anestesi, itu masuk obat di high alert ya. Oke, zat kontras intravena ya, nutrisi parenteral total, itu masuk di obat high alert. Nah, ini sound alike, look alike, sound alike ya, obat dengan nama dan rupa yang mirip ya. Jadi memiliki tampilan dan nama yang serupa dengan obat lain, baik saat ditulis maupun diucapkan secara lisan ya. Kalau obat yang mirip begini diberi label warna kuning ya. Kalau obat-obat yang lain tadi diberi label warna merah, tulisannya high alert. Jadi nanti teman-teman yang di bagian umum kalau nemuin obat yang ada labelnya warna merah, tulisannya high alert, artinya itu adalah obat dengan kewaspadaan tinggi ya. Kalau ada labelnya warna kuning, itu artinya obat lasa, obat yang rupanya mirip atau namanya mirip atau bentuknya mirip dengan obat yang lainnya, itu namanya lasa ya. Nah, ini sama dengan elektrolit pekat juga ya. Saya skip aja. Oke, yang keempat adalah kepastian tempat lokasi, tempat prosedur, dan tempat pasien ya. Kita punya kebijakan penandaan lokasi operasi dengan titik tebal diberi tanda panah ya. Jadi tanda ini yang berikan adalah dokter yang akan melakukan pembedahan ya pada saat sebelum dilakukan operasi, dengan melibatkan pasien dan keluarga pada setiap proses pemberian penandaan ya. Nah, kemudian proses verifikasi praoperasi, karena tadi tujuan kita adalah memastikan tempat lokasi, tempat prosedur, dan tempat pasien ya. Maka ada yang namanya proses verifikasi praoperasi ya. Di sini saya bacakan lagi ya. Verifikasi praoperasi merupakan proses pengumpulan informasi dan konfirmasi secara terus-menerus. Karena tadi tujuannya adalah supaya benar operasinya, tepat operasinya ya. Jadi melakukan verifikasi terhadap lokasi yang benar, prosedur yang benar, dan pasien yang benar. Memastikan semua dokumen atau gambar dan pencitraan dan pemeriksaan yang relevan telah tersedia, sudah diberi label dan ditampilkan. Kemudian melakukan verifikasi produk darah, peralatan medis, dan implan yang diperlukan sudah tersedia. Ini jadi teman-teman intinya tujuannya supaya operasinya benar ya, tujuannya operasinya benar, tidak salah pasien dan tidak salah prosedur. Nah, kemudian ini ada time out. Jadi sebelum operasi dimulai, sebelum pembedahan dimulai ya, ada yang namanya jeda sesaat. Itu time out ya, time out. Kalau di sepak bola juga ada tuh yang namanya time out. Nah, time out ini sesaat sebelum tindakan dimulai ya, pasiennya sudah dianestesi ya, kemudian dilakukan yang namanya time out ya, untuk mengecek lagi benar identitas pasiennya, benar prosedur yang dilakukannya, benar lokasinya.
Time out selain di kamar operasi juga dilakukan prosedur ini di endoskopi, angiografi, VK, ya, pori bedah kalau ada prosedur pembedahan, poli gigi pada tindakan-tindakan odontektomi, IGD, ICU, HD dan NICU jika ada proses-proses pembedahan. Kemudian setelah selesai operasi, ya, sebelum dilakukan penutupan luka operasinya nih, sebelum dijahit, ya, maka ada yang namanya proses sign out, ya. Sign out ini setelah operasi selesai, ya. Jadi sebelum ditutup lagi luka operasinya, maka dicek lagi nama tindakan operasinya, kelengkapan perhitungan instrumen, kasa dan jarum, pelabelan spesimennya kalau ada yang diperiksa, jaringannya, dan peralatan-peralatan yang perlu ditangani. Ini namanya sign out. Jadi ada 3 proses, sign in, ya, sign in, time out, dan sign out. Oke, sekarang yang kelima, pengurangan risiko infeksi terkait pelayanan kesehatan, ya. Ini kan juga sudah jelas, teman-teman kemarin sudah ikut pelatihan PPI, ya. PPI, ya, dan bilangnya ya bukan PPI, ya, tapi PPI. PPI oleh Ibu Berta, ya. Ini pasti lebih lengkap kemarin. Nah, itu ada di antara 6 sasaran keselamatan pasien. Jadi sasaran yang kelima adalah pengurangan risiko infeksi terkait pelayanan kesehatan, ya. Karena apa? Infeksi terkait rumah sakit dapat sangat mempengaruhi kesejahteraan emosional dan finansial pasien, ya, keuangan pasien, ya. Infeksi-infeksi adalah sumber komplikasi yang signifikan yang dapat menyebabkan memburuknya penyakit bahkan kematian, ya. Itu karena kalau pasiennya infeksi, ya, maka dia akan lama rawatnya, misalnya kondisinya dapat memburuk, ya, seperti itu. Makanya inilah pentingnya kita mengurangi risiko infeksi terkait pelayanan kesehatan, termasuk di diri petugas juga. Kembali lagi ke yang tadi, petugas yang aman, petugas yang sehat, maka pasiennya juga aman, ya, pasiennya juga sehat. Nah, fokus utama kita masih di cuci tangan, di kebersihan tangan, ya. Jadi kita masih mengadopsi langkah-langkah cuci tangan dari pedoman hand hygiene, ya, dari WHO, ya, WHO Guideline on Hand Hygiene 2009, ya. Gitu. Nah, setiap kita, ya, setiap karyawan, ya, harus saling mengingatkan rekan kerja, teman yang tidak melakukan cuci tangan yang tidak sesuai waktu dan prosedur. Itu adalah tanggung jawab dari diri kita masing-masing, ya. Nah, oke. Masih ada yang belum bisa cuci tangan kah? Semua sudah bisa cuci tangan di sini? Ada yang bisa memperagakan?